Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah. Sebelum pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan pimpin doanya. Doa mulai. Selesai. Pembelajaran kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Alif mamlu'ah, Hadir. Sukatul Mala, Hadir. Farid, Hadir. Alif, Hadir. Ahmad Syahidi, Hadir. Rozil, Hadir. Untuk sekarang masuk semua ya. Ya Bu. Ya, jadi hari ini kita akan membahas tentang perubahan lingkungan. Sebelumnya sudah tahu apa itu perubahan lingkungan? Tidak. Coba siapa yang tahu apa itu perubahan lingkungan? Saya. Ya, apa Luf? Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam, Bu. Oh iya, benar. Benar yang dibilang Aluf, bahwa perubahan lingkungan itu merupakan kegiatan manusia yang mengeksploitasi alam, yang mana hal tersebut akan mengakibatkan pencemaran lingkungan. Sekarang coba buka LKS-nya, halaman 17. Sudah, Bu. Ya, di situ ada gambar 2. Coba dilihat. Iya, Bu. Di situ ada gambar apa? Lingkungan, Bu. Lingkungan yang bagaimana? Ya, jadi di situ ada 2 gambar. Coba itu gambar pertama, gambar apa? Gambar pertama adalah gambar sungai bersih dan indah. Yang satunya? Gambar sungai kotor dan banyak sampahnya, Bu. Ya, itu merupakan salah satu perubahan lingkungan. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kalian dituntut agar dapat memahami pengertian pencemaran, faktor-faktor yang menyebabkan gangguan pencemaran keseimbangan lingkungan, menyebutkan beberapa jenis pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kalian, dan yang terakhir, menganalisis penyebab terjadinya pencemaran udara. Iya. Jadi dalam materi kali ini, Ibu akan bentuk beberapa kelompok. Jadi setiap kelompok terdiri dari 2 anak. Cukup berkelompok dengan 1 bangku saja. Jadi di sini kalian akan berdiskusi mengenai perubahan lingkungan ini. Jadi sebelum diskusi kita mulai, apa ada pertanyaan dari anak-anak? Tidak, Bu. Apa sudah paham mengenai perubahan lingkungan? Paham. Jadi sebelum kalian berdiskusi, sebaiknya kalian amati dulu bukunya, dibaca. Dalam diskusi ini, silahkan kalian diskusikan dengan teman kalian. Ibu kasih waktu 5 menit dalam pembahasan tersebut. Iya, Silakan Bu. dikerjakan. Siap, Bu. Apakah tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak ada.
Apakah ada yang sulit anak-anak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Alif, menurut kamu macam-macam pencemaran ini mau ditambahin apa? Tambahin aja pencemaran udara sama pencemaran air. Oh iya, betul. Ya, please. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan. Iya. Baik, karena diskusi telah selesai, sekarang silahkan salah satu dari kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari hasil diskusi kami berdua yang kami lakukan, yaitu faktor-faktor penyebab gangguan keseimbangan lingkungan. Ya, 1. Penebangan pohon dalam kurung deforestasi. Untuk lahan pertanian, permukiman, industri, dan pembuatan jalan akibat kesuburan tanah berkurang. Contoh, banjir, hilangnya habitat hewan, punahnya spesies tumbuhan dan hewan, dan terbentuknya gurun, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam. Contohnya sumber daya abiotik, misalnya air atau bahan tambang, yang mana eksploitasi air berlebihan dapat menyebabkan kekeringan. Kerusakan akibat pertambangan terbuka dapat merusak hutan dan area kegiatan perkembangan. Pencemaran lingkungan dalam kurung populasi, yaitu masuknya bahan populasi berbahaya ke dalam lingkungan yang menimbulkan permasalahan kesehatan dan kesejahteraan lingkungan. Ya, bagus. Beri aplaus pada Aluf. Aplaus. Ya, silakan duduk. Jadi, untuk sekarang macam-macam pencemaran yang itu akan dibacakan oleh Farid. Ayo, silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusi yang kita buat sebagai berikut. Macam-macam pencemaran. 1. Pencemaran tanah. 2. Pencemaran udara. 3. Pencemaran air. Faktor penyebab pencemaran udara yaitu faktor ilmiah antara lain badai pasir, kebakaran hutan, dan letusan gunung berapi. Faktor lain yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti asap, karbon monoksida, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan timah. Pencemaran air sebagai berikut: limbah air, limbah beracun anorganik, pestisida, dan minyak. Adapun dampak pencemaran udara antara lain: 1. Kesehatan manusia terganggu. 2. Pemanasan global. 3. Hujan asam. 4. Eutrofikasi. 5. Efek negatif pada satwa liar. Dan yang keempat, penipisan lapisan ozon. Bagus. Beri aplaus pada Farid. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi dari diskusi kalian hari ini, siapa yang mau menyimpulkan tentang materi hari ini? Siapa? Saya. Ya, Farid, silakan. Jadi kesimpulannya ialah pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Ya, benar. Jadi sudah tahu ya semua mengenai perubahan lingkungan, yaitu di mana perubahan ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Di antaranya seperti penebangan pohon, eksploitasi secara berlebihan, lalu pencemaran lingkungan yaitu populasi, yang mana hal tersebut
dapat berdampak pada perubahan lingkungan yang ada di sekitar kalian. Jadi untuk hari ini cukup sekian pembelajaran. Ibu mempunyai tugas untuk kalian di rumah, yaitu silahkan kalian mencari penyebab terjadinya pencemaran air dan tanah beserta dampaknya pada lingkungan di sekitar kalian. Sudah paham anak-anak? Sudah. Jadi sebelum pembelajaran selesai, Ibu kasih post-test dulu, kalian kerjakan sampai selesai. Setelah itu kita pulang. Sudah. Jadi Ibu akan kasih lembar post-test ini, kalian kerjakan. Silakan dikerjakan. Iya, Bu. Dia lebih dari 10 orang. Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak ada. Sudah selesai anak-anak? Belum, Bu. Ya, waktunya sudah habis anak-anak. Silahkan. Iya. Selain itu, Ibu akan memberikan tugas pengayaan, yaitu silahkan kalian cari materi tentang etika lingkungan. Terserah sumbernya dari mana saja, baik itu dari buku, koran, internet, dan lainnya. Paham anak-anak? Paham. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jangan lupa belajar, tugasnya dikerjakan. Dan juga sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih atas partisipasinya anak-anak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.